huda wala mahruma. Amma ba'du. Pertama, mudah-mudahan dohor selesai. Yang kedua, materi maraton sehari kemarin itu sebenarnya banyak sekali tambahan ilmu, tapi belum bisa kita cerna karena memang kemampuan kita memahami juga terbatas, sehingga slide yang sudah dikirim di grup wilayah nanti bisa digandakan dan menjadi kajian materi jamaah di riasa-riasa, dan sekaligus yang hadir ya menelaah kembali, karena memang belajar itu nggak cukup sekali, karena ketika teori membacanya disebut dalam surat Al-Alaq juga 3 tahapan. Pertama Iqra, membaca selintas, mendengar selintas. Kemudian Iqra yang kedua, Iqra wa rabbukal akram. Iqra yang kedua lebih menelaah lagi, baru alladzi 'allama bil qalam. Disitulah bisa kita kembangkan apa yang bisa kita petik dari yang kita baca, kita tuangkan. Minimal kalau tidak senang menulis ya dituangkan dalam bentuk materi taklim, sehingga itu akan menjadi jadi ilmu bagi kita. Ini mungkin saya lebih dari 10 menit ya. Yang ketiga, kita dihadapkan pada situasi dunia hari ini dengan fenomena harga emas yang melambung. Walaupun analisa menyebutkan ini bagian dari dampak kegelisahan para pemilik uang dunia terhadap dolar, sehingga mereka berinvestasi ke emas. Apa sih dampaknya kepada kita? Kayaknya kita nanti jadi mustahik semua. Amin. Bukan mujaki, bukan mustahik. Kenapa? Karena zakat profesi sekarang sudah 36 juta. Baru zakat. Ya? Zakat nanti tijarah tahunan haulnya itu 220-an juta. Dengan harga emas hari ini sekitar 2.500.000. Itu belum 3 juta kalau naik lagi. Nah, kan ini dampaknya ke kita tadi. Boleh jadi nih nggak ada lagi mujaki, yang ada semua ya kan. Nah, ini kan memang bicara dunia. Pada ayat yang kita baca tadi, Allah menjelaskan, ayat ini turun mengomentari kesedihan muslimin pasca kekalahan perang Badar. Perang Uhud ya, perang Uhud. Maka Allah jelaskan, kalau kamu merasakan luka, sebenarnya orang kafir juga sebelum perang Uhud itu merasakan luka yang sama. Berapa yang meninggal ketika perang Badar dari muslimin? 70. Ketika perang Uhud yang meninggal dari muslimin 70. Sama-sama kan? Nah, maka dikomentari, jangan bersedih. Nah, salah satu hikmah berperang itu ya tadi, liya'lamal ladzina amanu, agar Allah mengetahui siapa yang memang benar imannya. Jadi dalam kondisi kekurangan, dalam kondisi lemah, tapi perjuangan menuntut pengorbanan, hikmahnya itu ya tadi, hikmahnya untuk Allah seleksi mana yang benar imannya dan mana yang tidak. Jadi surga itu terlalu indah. Kalau tanpa seleksi, semua pasti daftar.
Nah, kalau semuanya hamba Allah daftar menjadi penghuni surga tanpa seleksi, apa gunanya kehidupan di dunia? Maka adanya kehidupan di dunia bagi orang beriman adalah perjuangan. Dari perjuangan itulah terseleksi. Bagaimana Allah memilih dalam proses yang normal, natural, orang yang beriman dan mana yang tidak beriman, kalau tanpa dengan ujian. Jadi itu ujian dari Allah. Waliwayat takhidaminhum syuhada. Tapi Allah juga dengan proses ini ingin tahu siapa yang memang dimuliakan dengan mati syahid. Jadi itu ada hikmahnya. Tapi sebelum redaksi ini muncul, pada redaksi sebelumnya, watil kal ayyamu nudawiluha bainan nas. Nah, dalam kondisi perang Uhud itu Allah terangkan peradaban itu, tilkal ayyam nudawiluha, kami pergilirkan bainan nas, di antara manusia. Dulu peradaban pernah dipegang oleh Parsi Iran. Sekarang Iran sedang kisruh. Tapi juga namanya mantan adidaya, jadi punya pengalaman, ya, punya apa? Punya mental adidaya. Walaupun diembargo puluhan tahun, ditantang oleh perang, mentalnya tetap saja namanya mental juara, kan? Dulu Romawi pernah, ya kan, juga memimpin peradaban dunia. Sekarang kan juga lemah. Mongol, apalagi ini Mongol yang dulu Han kan? Coba dulu pernah memimpin dunia, sekarang menjadi negara kecil yang bahkan tertinggal di Mongol. Nah, kemudian coba kita lihat Islam kan menjadi peradabannya ini paling panjang sejak Nabi sampai dengan masa apa? Masa Turki Utsmani. Berapa abad tuh Islam memimpin peradaban dunia di Timur Tengah. Kemudian adidaya disaingi, muncul lagi dua superpower, Amerika dan Rusia, kan? Nah, Rusia kemudian pecah menjadi banyak negara, nah, kan, termasuk Chechnya. Nah, saat ini sekarang ya walaupun bangkit lagi dengan teknologinya, tapi kan mantan adidaya, jadi mentalnya luar biasa. Kemudian baru runtuh Rusia, muncul tunggal adidaya Amerika Serikat, kan? Nah, Amerika Serikat menjadi apa? Menjadi superpower dunia. Arogansinya luar biasa, kan kita bisa baca kan lewat media bagaimana dia ingin menguasai Grand apa? Grand, ya kan? Karena ada sumber mineralnya. Bagaimana secara arogan menculik presiden siapa? Venezuela, karena minyaknya. Nah, sekarang lagi menekan habis Iran, ya kan? Dengan apa? Dengan intelijennya, Masya Allah. Kemudian ya Allah beri imbangan, munculnya negara besar yang tadinya miskin sekarang menjadi negara besar yang kuat dan maju. Mana itu? Cina. Kan begitu kan? Nah, kita lihat loh, ini namanya sejarah ya. Watilkal ayyam, itulah peradaban itu Allah pergilirkan. Nah, sesuai dengan nubuah Nabi, nanti peradaban terakhir itu ada di tangan umat Islam, ya kan? Summa yarfa'allahu ta'ala summa takunu khilafatan ala minhajil nubuah summa sakata. Sama dengan hadis, sejalan dengan hadis Hudzaifah. Cuman kalau hadis Hudzaifah tidak bicara periodisasi, tapi bicara timbul tenggelamnya Islam dan peradaban yang gelap. Istilahnya dengan khair dan syar.
Fahal ba'da hadzal khair min syarr, fahal ba'da hadzal syarri min khair, fahal diulang-ulang. Ini kan bicara tentang tumbuh timbul tenggelamnya Islam dan kezaliman dalam sepanjang sejarah. Tapi ending solusinya tetap talzamu jama'atal muslimin wa imamahum, ya kan? Nah, sistemnya khilafah, bentuk kehidupannya adalah jamaah. Ya kan? Sistemnya khilafah, bentuk kehidupannya adalah kehidupan berjamaah. Tilkal ayam, Allah yang mempergulirkan itu. Kita tidak terlalu menunggu dan membanggakan mendunianya peradaban Islam. Bagi saya pribadi, kita sudah berjamaah saja itu sudah kemenangan. Karena kita sudah selamat dari mati jahiliyah. Yang kedua, kita sudah memposisikan sebagai muslim yang taat, melaksanakan salah satu syariat hidup, yaitu hidup berjamaah. Itu saja sudah bahagia, senang, ya kan? Masalah peradaban, kemajuan, perkembangan, tilkal ayam, coba baca surat Al-Fat, ya kan? Kazar'in akhraja sab'a. Loh, kita ini hanya petani, ya ibaratnya hanya petani menanam. Ini namanya investasi kita menanam. Investasi kita dalam kebaikan diri ya hidup berjamaah. Masalah nanti yang menumbuhkan tanaman itu bukan hak kita, bukan domain kita, ya kan? Petani itu hanya mencampur lahan, mempersiapkan lahan, menanam benih, dan merawatnya. Itu domain siapa? Domain siapa? Petani. Sisanya yang menumbuhkan, yang membesarkan, yang memberi buah, manis atau tidak buah itu sampai panen, bukan domain kita. Itu domainnya siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau petaninya nggak nanam, yang tumbuh apa? Betul. Nah, kalaupun kita nanam, pasti juga rumputnya tuh. Itulah bagian dari seleksi kita hidup berjamaah. Kazar'in akhraja sab'a. Sampai ayat tuh begitu jelas menggambarkan liyaghidha bihimul summas fastaghlada fastawa ala suqi yu'jibu zurra liyaghidha bihimul kufar. Jadi biarkanlah investasi kita itu Allah yang mengembangkan, menjadi besar, menjadi tumbuh tinggi dan tegak, itu Allah. Nah, yang tidak kita prediksi adalah liyaghidha bihimul kufar. Ternyata diam-diam kita dilihat, kita diperhatikan, dan kemudian menimbulkan kekhawatiran itu yang tidak kita prediksi. Lu kan ayat itu jelas tuh, liyaghidha bihimul kufar. Yang nanam nggak mikir sampai sana, ya kan? Rasul, para sahabat ya bagaimana dalam lingkungan yang kecil di Madinah, kan belum sampai mana-mana. Rasul ketika meninggal masih di Madinah plus Mekah, ya kan, belum kemana-mana. Tapi ternyata liyaghidha bihimul kufar, gerakan ini dipantau dunia, sehingga Parsi Romawi juga mencium gelagat, bahkan mengawasi perkembangannya. Dari mana kita tahu, ya kan? Dari mana kita tahu? Baca surat At-Taubah. Ternyata gerakan Rasul dan para sahabat dalam kehidupan berjamaah itu berdampak gelombang. Semakin besar jumlahnya, seperti batu yang semakin besar jatuh di tengah air, riaknya pun semakin besar. Sehingga ketika Rasul baru bergerak saja di perang Tabuk, itu dampaknya sudah di sana. Dari mana dampaknya? Ya kan? Allah tanamkan ru'bah, rasa khawatir, rasa takut. Jadi yang menumbuhkan rasa takut bukan muslimin, bukan manusia, tapi Allah yang menumbuhkan rasa takut di hati mereka. Mungkin kita mungkin bahasa jalanannya culun-culun gitu ya. Tapi ternyata kan kebersamaan kita, keimanan kita, ukhuwah kita ternyata menggoyang struktur sosial budaya yang sudah mapan di sana, yang sebenarnya rapuh
Masya Allah, ya kan? Maka diibaratkan peradaban yang hebat itu kalau dalam Al-Quran seperti apa? Seperti apa Pak Iwan? Baitul Ankabut, apa itu? Rumah laba-laba, kan sudah jelas ya kan? Jadi sebenarnya umat Islam yang tadi berjamaah belum banyak, ya kan? Kenapa kok menggoyang peradaban yang begitu besar? Karena peradaban yang begitu besar itu diibaratkan oleh Allah seperti apa tadi? Rumah laba-laba yang nggak didatangin, nggak dilempar batu, kena angin saja protol. Nah, jadi bukan kita yang hebat sebenarnya, Allah yang hebat, yang menumbuhkan pengaruh itu, yang mendatangkan angin itu kepada sarang laba-laba, kan? Masya Allah. Maka dari sisi ini kita jangan kecil hati. Apalagi anak-anak AWG kan membayangkan bagaimana ya Palestina mau merdeka, kira-kira begitu ya. Kalau dilihat secara politis nggak terbayang, apalagi tadi ya kan sudah dikuasai rekonstruksinya oleh Donald Trump dan Palestina dan Israel serta sekutunya, Masya Allah. Nggak terbayang, tapi ketika kita melihat dari sisi akidah tadi, ya orang mereka peradabannya hanya peradaban apa? Sarang laba-laba ya kelihatan tahsabuhum jami'ah. Nampaknya mereka bersatu kokoh nggak terkalahkan. Padahal wa qulubuhum syatta, ya kan? Nah, disinilah yang memang perlu kita pahami, ya kan? Kalau dalam menghadapi Muslim mereka bersatu. Tapi kalau dalam masalah ekonomi mereka saling cakaran. Nah, kenapa kok mereka bersatu? Nah, apa logikanya? Karena posisi geografis Muslim sekarang, negara-negara Muslim itu negara-negara yang kaya dengan sumber daya alam, ya kan? Sehingga bagaimana diciptakan kebersamaan untuk menguasai sumber daya alam yang dimiliki oleh umat Islam. Jadi mereka sebenarnya cakar-cakaran. Maka dalam hal ini para Iwan, kita memang tidak berorientasi harta, tapi realitanya semuanya pakai, ya kan? Kita tidak berorientasi duit, tapi sebenarnya kita semua butuh, ya enggak? Ya toh? Nah, Al-Quran begitu jelas gamblang menerangkan, ya kan? Karena memang harta itu membawa kepada kebaikan. Ya, harta membawa kepada kebaikan. Wa ma tunfiqu min khair. Kadang-kadang menggunakan kata harta dengan kata khair. Wa ma tunfiqu min khairin, wa ma tunfiqu min bi khairin apa fali anfusikum dalam surat Al-Baqarah, ya kan? Innal insana li hubbi khairil lasyadid. Khair, manusia cinta sekali dengan dua. Innal insana apa? Benar ya kalimatnya ya? Wal adiyat itu loh. Innal insan. Iya, kalimat awalnya gimana? Wa innahu ala dzalika lasabar. Innahu li hubbil khairi lasabil. Kan menggunakan khair, ya kan? Ini bicara harta menggunakan khair. Nah, li hubbil khairi lasabil. Coba baca lagi, banyak kok. Idza hadara ahadukumul mautu in taraka khairanil wasiyah khair. Karena memang harta itu membawa kepada kebaikan. Nah, jadi memang orientasi itu. Kalau orang punya harta, dirinya merasa cukup dan sombong. Itu peringatan-peringatan Allah. Tapi sejatinya harta itu kebaikan, membawa kebaikan bagi diri kita. Nah, lebih hebat lagi kalau kita baca tentang filosofi harta dalam bahasa Arab namanya mal. Kan gak ada hubungannya harta dengan mal, ya kan? Mal kecenderungan. Jadi semua orang itu pasti senang harta. Kalau yang gak senang harta, orang gak normal namanya. Betul itu, karena memang diambil kalimatnya malun, mala yamilu mail, semua kecenderungan. Sehingga bagian menjadi fitrah zuyyina linnas hubus syahawat minan nisa wal dan seterusnya dan seterusnya. Nah, oleh karena itu kita sebenarnya sudah pada waktunya berpikir tentang
ekonomi. Nah makanya saya ke depan kalau nanti melalui Subhan nih para Iwan, saya ingin ya ini realitas ya. Kalau kita ingin kumpulkan ahli-ahli bekam kita dipayungi dengan satu wadah, itu kayaknya berat. Memang ini termasuk apa ya, kebiasaan ya. Kalau orang Cina itu kan lagi miskin itu nggak akur orang Cina itu. Tapi kalau sudah kaya akur dia. Makanya PT-PT perusahaan besar itu didominasi orang-orang Cina. Ya kan? Coba di Jakarta itu ada istilah grup apa itu yang Odomoro Group dan seterusnya. Terus nanti bagian apa? Unilever, semuanya dikuasai. Kalau mereka maju, nah bedanya dengan orang Indonesia. Kalau lagi miskin akur semuanya. Tapi kalau sudah kaya, nggak ada yang mau akur sendiri-sendiri. Coba di Cilengsi itu anak-anak muhajirun, ya jadi marketing beton, benderanya banyak, sikut-sikutan. Itu yang internal ya, coba bayangkan. Subhanallah. Jadi artinya pengamatan bener apa enggak. Biasanya kalau orang Indonesia kalau lagi miskin akur. Jadi masih jadi marbot di masjid bareng-bareng miskin semua akur karena masih kuliah. Begitu sudah lulus nasibnya beda-beda, baru tuh mulai timbul egonya yang maju sendiri. Jadi namanya menyatukan usaha-usaha, orang Indonesia yang udah maju gak mau, pengennya mah keren-keren. Tapi kalau Cina beda ya. Nah artinya saya lihat potensi itu, gak usah jauh-jauh. Kita pengen bikin rumah, sebenarnya rumah herbal. Di bawahnya ada ternyata mengumpulkan iman itu gak semudah itu. Nah maka kita ke depan akan memberdayakan, kita ingin mengadakan pelatihan bekam. Saya minta nanti dari niaba-niaba dikirim Subhan yang potensial belum punya pekerjaan, bisa mengirim ahli apa yang mau jadi dibimbing di sini dalam payung tadi, supaya nanti ketika kegiatan seperti ini, nah diminta amal solehnya untuk bekam gratis begitu. Atau nanti di markas 2 setiap bulan mengadakan bakti sosial bekam internal. Nanti di niaba, yang dari niaba utusan ketika talim niaba ada bekam. Nah sisanya mereka cari duit begitu. Nanti tiap bulan 2 bulan sekali di-upgrade. Datang ke sini kita undangkan ahli tibbun nabawi. 2 bulan berikutnya kita undangkan lagi ahli herbal. Sehingga di-upgrade ilmunya. Nah, Subhan ini secara apa? Mungkin secara personal dia dibekali dengan skill, ya kan? Bisa mengembangkan nanti di niaba di riasa. Tapi minta amal solehnya, komitmennya nanti setiap acara dan semacam ini mereka amal soleh untuk bakti sosial. Kan bisa dibikin bulanan, ya kan? Tapi ada kontribusinya dari Umar apa? Kita kumpulkan mereka setiap 2 bulan sekali upgrade supaya ilmunya meningkat. Nanti bisa 2 bulan berikutnya topung, latihan tentang totok punggung, latihan lagi berikutnya tentang saraf, begitu ya kan? Nah kayaknya kalau yang dibina sejak awal begini bisa dipayungi, bisa diarahkan. Nah, nanti kalau yang senior yang sudah bisa mandiri sekarang mau bergabung silakan. Nah nyatanya tantangan untuk menggabungkan yang sudah maju kan tadi itu mungkin tradisi Indonesia. Kalau sudah maju sulit diajak kerja sama, yang gede egonya gitu ya. Ini termasuk program Subhan. Baik para Iwan sekalian, itu sedikit udah lebih 10 menit ya. Ya terakhir ini materi nggak apa-apa lah materi. Para Iwan yakin bahwa Islam datang itu membawa kepada kemaslahatan. Yakin nggak para Iwan? Serius nih pertanyaannya. Islam itu Allah turunkan membawa kepada kemaslahatan hidup. Ada dasarnya. Dan sebenarnya ngaji itu yang begini-begini pelan-pelan aja. Ada dasarnya enggak? Islam datang itu membawa kemaslahatan. Ada enggak dalilnya? Apa? Tuh. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Rahmah lil alamin. Ya kan? Wa ma arsalnaka illa kafatal linnas basyirau
wa nadhira. Itu dalilnya tuh. Jadi minimal dari dua ayat ini secara sederhana kita pahami, Islam diturunkan oleh Allah bagi manusia itu sebenarnya membawa kepada kemaslahatan. Nah, kemaslahatannya bukan hanya hal-hal yang kita senangi saja. Kan ada kan syariat yang disenangi, ada nggak? Apa tuh? Nikah. Itu syariat yang disenangi, waris, ya kan? Nah, itu rahmat. Jadi jangan ngomong ketika lagi senang rahmat. Tapi segala bentuk syariat, apakah itu kisos, apakah itu apalagi had, apalagi hukum apalagi. Nah, semuanya itu juga bagian dari rahmat, dari kemaslahatan. Jadi yang sesuai dengan nafsu ya rahmat, yang tidak sesuai dengan nafsu juga itu namanya tandanya kasih sayang, ya kan? Maka ada istilah Ar-Rahman, Maha Pengasih, Ar-Rahim, Maha Penyayang. Yang kita minta bukan hanya Ar-Rahman, Ar-Rahim. Karena boleh jadi orang kafir dikasih oleh Allah tapi tidak disayang oleh Allah. Ya Pak ya? Donald Trump, kafir kan, arogan, tapi dikasih jabatan. Dikasih siapa yang kasih jabatan? Siapa? Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'u mulka mimman tasha. Siapa yang ngasih? Yang mengantarkan Trump menjadi presiden? Allah yang ngasih. Apakah kasih sayang Allah kepadanya berupa kasih sayang? Belum tentu. Ar-Rahim, Maha Penyayang. Nah, yang kita minta disayang. Karena kalau orang sudah disayang oleh Allah, pasti pertimbangannya kasih sayang. Dikasih ya karena disayang, enggak dikasih juga karena disayang. Ya Pak ya? Pas Suhada punya anak SD minta motor, enggak dibeliin. Karena benci apa karena sayang? Karena sayang. Jadi kalau Allah nggak memberi karena sayang. Jadi jangan kemudian diartikan kok kita miskin lulu jamaah yang mau ngapain susah gitu ya. Belum tentu itu bahwa kita ini dibenci oleh Allah. Memang nggak dikasih mungkin sekarang, tapi tidak berarti tidak disayang. Para Iwan, coba baca sejarah Nabi. 13 tahun Nabi itu berjuang dengan para sahabat, gak ada yang diributkan. Apakah waktu itu sudah kaya? Belum. Kapan ributnya coba? Setelah dapat ghanimah itu baru ribut. Setelah dapat ghanimah baru ribut. Perang Badar ya kan? Ini punya saya ya Rasul, karena saya membunuh dia, pedangnya saya ambil. Ini baju besi saya Rasul, karena saya membunuh dia, saya ambil. Sampai begitu. Tadinya ketika bicara perang gak pernah ribut, bicara sholat gak pernah ribut, bicara infak gak pernah ribut, bicara hijrah gak pernah ribut, bicara uang baru mereka ribut. Gak selesai, diselesaikan dengan apa? Ayat yas'alunaka 'anil anfal. Boleh jadi ini belum terbuka harta oleh kita karena kita mentalnya belum kuat, ya kan? Belum kuat mentalnya. mungkin ya kan? Masya Allah, coba kayak di rumah tangga. Kalau ingin lihat asli watak adik-adik kakak kita, pas bagi waris, lihat itu wataknya. Begitu orang Arab mengatakan. Jadi kalau mau lihat watak adik kita, apakah serakah atau tidak, lihat ketika bagi waris. Nggak ada kata saudara di sana. Yang ada pengen mendapatkan semuanya. Kan begitu. Nah boleh jadi nih Masya Allah. Jadi para sahabat yang sudah diterpa 13 tahun plus 2 tahun sebelum perang Badar, 15 tahun. Ternyata juga belum kuat mentalnya. Ya kan? Coba sampai turun orang yang di Bukit Rumat, namanya Bukit Rumat ya, ahli pemanah. Gara-gara apa Pak Iwan? Karena ghanimah, wah rebutan gak kebagian nih kita. Turun tuh 40 orang, tersisa 10. Nah, Masya Allah. Jadi tadi pahami bahwa Islam itu turun membawa rahmat. Bukan hal yang sesuai dengan nafsu saja. Yang tidak sesuai dengan nafsu juga itu isinya rahmat. Begitu. Berjuang, mati syahid. Apakah itu kemaslahatan? Rahmat itu Masya Allah. Ya kan? Rahmat. Nah, sampai sini bisa dipahami Pak Iwan.
Jadi Islam itu turun bagi manusia sebagai rahmat. Begitu kan? Nah, di antara rahmat Allah itu, di antaranya kemaslahatan itu adalah kehidupan yang teratur. Intizamul amrul muslim maqasidul ulya. Ya kan? Jadi keteraturan hidup itu adalah tujuan terpenting dari kemaslahatan. Luar biasa nih para ikhwan kalau kita baca. Jadi bagian dari kemaslahatan, dari rahmat Allah itu hidup yang teratur. Hidup yang teratur. Sehingga adanya inisiatif membuat organisasi, membangun demokrasi, itu sebenarnya tadi kebutuhan manusia kepada keteraturan hidup. Kalau hidupnya teratur pasti indah. Maka salah satu kelebihan Singapura katanya, karena memang situasinya teratur, tertib, disiplin. Ya kan? Nah, padahal Islam itu kan tadi turun untuk kemaslahatan. Salah satu bentuk kemaslahatan hidup adalah terciptanya keteraturan. Ya kan? Nah, terciptanya keteraturan itu salah satu ditopang karena wewenang. Apa Bu? Apa itu wewenang? Ada orang-orang yang diberi oleh Allah wewenang secara langsung. Nih, orang tua punya wewenang enggak? Apa wewenangnya? Nah, dalam wewenang itu isinya hak dan kewajiban. Jadi ini namanya sesuatu yang Allah berikan secara apa? Secara individual. Orang tua itu diberi wewenang oleh Allah. Untuk apa? Untuk mengarahkan, untuk ditaati. Kemudian dikemas dalam syariat, instrumennya wajib anak berbuat baik kepada orang tua. Orang tua wajib untuk memberikan nafkah. Ini namanya instrumen. Itu wewenang. Wewenang yang Allah berikan secara otomatis. Nah, adanya wewenang ini menjadi bagian penting dari keteraturan hidup seorang nabi. Coba, itu wewenang pemberian Allah apa karena dicari? Nabi. Ada nggak sekolah supaya jadi nabi? Ada nggak cita-cita menjadi nabi? Jadi itu murni wewenang yang Allah berikan. Bisa dipahami Pak Iwan? Ini wujud keteraturan itu salah satunya tadi wewenang, adanya wewenang. Ada wewenang yang memang diciptakan oleh manusia. Apa itu wewenangnya? Adanya akad. Ya kan? Laki-laki perempuan menikah, akad kan? Dari akad ini lahir apa tadi? Wewenang, hak dan kewajiban. Maka ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Surat apa itu? Ayat berapa? Ayat pertama itu. Hai orang-orang yang beriman, aufu, penuhi oleh kamu al-uqud. Janji-janji. Apa itu al-uqud? Janji-janji. Karena janji-janji ini yang menciptakan tadi munculnya wewenang yang di dalamnya ada kewajiban dan hak. Ya. Jadi ada wewenang yang memang Allah berikan langsung untuk manusia seperti wewenang orang tua. Ada yang memang wewenang itu memang dari Allah, tapi hasil kesepakatan wewenang itu namanya. Ya kan? Dengan adanya akad nikah muncul wewenang. Apa wewenangnya? Suami punya tanggung jawab, punya kewajiban. Istri punya tanggung jawab, punya kewajiban. Namanya menciptakan keteraturan. Nah, kan? Jadi suami istri itu akan teratur kehidupannya kalau wewenangnya berjalan sesuai dengan akad. Termasuk di dalamnya para ikhwan, wewenang kita sepakat mengangkat seorang pemimpin. Ya kan? Coba itu kan kesepakatan kita. Kita membayar imam, itu kan kesepakatan kita. Dari sini wewenang. Ya kan? Muncul wewenang, hak dan kewajiban. Masya Allah.
Kalau semuanya apa emang semua yang diperintahkan oleh iman selain itu yang memang beberapa dari Al-Quran yang sifatnya teknis harus, nah kira-kira wajib taat gak Pak Iwan? Dalilnya mana coba? Aufu bil uqud. Dalil kita taat kepada imam itu atas dasar wewenang yang kita sepakati dia sebagai imam. Bisa dipahami Pak Iwan? Ya kan? Nah, kalau lagi taklim, musyawarah, semuanya naib ngumpulin Iwan staf musyawarah, ya kan? Mana dalilnya taat kepada imam, pada naib mana dalilnya? Padahal sudah disepakati, hasil kesepakatan di sana ada umaro. Umaro yang disepakati itulah yang kemudian timbul wewenang. Di dalam wewenang itu ada hak dan kewajiban, Masya Allah. Jadi kita perluas pemahaman kita. Kita sudah menjalankan syariat atas dasar legitimasi dari Allah. Kita bisa bermusyawarah memberikan wewenang kepada siapa? Dalam terbentuknya ulil amri. Orang beriman wajib punya ulil amri, taat pada ulil amri. Loh, taatnya wajib, ulil amrinya nggak ada, berarti nggak akan terwujud. Maka sebelum taat kepada ulil amri, kita harus wujudkan dulu yang namanya ulil. Jadi sebelum taat kita wujudkan dulu ulil amrinya. Nah, terwujudnya ulil amri itu artinya kesepakatan, janji yang kita buat sendiri. Di sana ada keteraturan dalam bentuk wewenang. Di dalam wewenang itu ada hak dan kewajiban. Masya Allah. Itulah indahnya Islam, Masya Allah. Jadi begitu jelas ada wewenang yang langsung Allah berikan secara personal, ada wewenang yang memang dihasilkan dari kemufakatan. Kan? Kalau landasan seorang suami menjalankan wewenangnya dalam rumah tangga, ihsan itu namanya. Dasarnya ihsan. Wa asiruhuna bil ma'ruf. Tapi landasan wewenang seorang pemimpin dalam membentuk hak dan kewajiban musyawarah wasawirhu. Jelas sekali apa yang tidak transparan, begitu jelas. Mungkin cara berpikir kita yang belum sampai di sana. Sehingga kalau kita memahami, mana ada seumpama ya di dalam Quran hadis kok cimpitan ya. Cimpitan gak ada cari dalilnya. Namun dari mana? Cimpitan beras untuk nyantuni fakir. Seumpama ada program begitu. Nah, program ini jangan dicari dalam Al-Quran dan hadis, ya kan? Nah, kewajiban itu dilihat dari aufu bil uqud. Mana hasil kesepakatan yang sudah kita pahami, yang di situ ada penyerahan wewenang kepada orang lain. Rois diberi wewenang. Kata Rois, ayo kita kumpulkan cimpitan untuk membantu fakir miskin. Nggak ada dalilnya, ngapain taat? Berarti dia yang tidak memahami tentang itu, ya kan? Padahal ada aturan-aturan yang tercipta untuk menjadi lebih teratur, yang itu buah konsekuensi dari penyerahan wewenang hasil kesepakatan kita. Bisa dipahami nggak Pak Iwan? Bingung ya? Bingung apa nggak? Nah, jelas toh? Jelas. Nah, ini harus kita pahami, Masya Allah. Taat sebenarnya Ustaz Mistar ambil taklim di mana Labuan Ringgai, ngapain taat? Loh, wewenang yang diberikan itulah tanda bahwa kita konsekuen dengan aufu bil uqud, penuhi, ya kan? Namanya uqud itu kan akdun yang diberikan Allah langsung. Tadi jelas ada akdun yang memang kita ciptakan sebagai instrumen untuk terciptanya keteraturan dalam hidup. Masya Allah, luar biasa. Nah, itu mungkin sedikit apa yang bisa kami sampaikan, supaya kita nanti bisa membedakan mana yang harus kita prioritaskan. Walaupun ayatnya jelas, Taubah 24, Allah, Rasul, jihad fi sabilillah. Di atas apa? Di atas apa? Di atas kan gitu kan kira-kira. Loh, ini kayaknya bisa izin. Loh, lihat dulu ini di sini wewenang. Aufu bil uqud. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Penuhi, prioritaskan mana?
Nah, mana yang jama'i, mana yang sifatnya personal. Ini bagian dari akidah. Nah, itu saja sebagai prolog walaupun kepanjangan dari kami. Nah, terakhir para Iwan, kalau melihat dari hadis tadi, kita memang hidup di masa penuh dengan kerusakan. Nah, ada hadis Nabi ini menjadi program naib di Riasa atau program biasa. Ini ahammu, kata Rasulullah. Ini kata Allah, ini hadis qudsi riwayat Imam Ahmad. Ini ahammu bi'adabil abdi. Kata Allah, saya sudah sangat, bahasa Jawa itu gedek, ya. Saya udah gedek banget, ini pengen nurunin azab karena kemaksiatan yang luar biasa. Sekarang kemaksiatan luar biasa enggak? Luar biasa enggak? Luar biasa. Orang zina itu bukan zinanya, mendekatinya saja haram. Apalagi Nah, kalau sekarang malah yang muncul orang bangga dengan coba. Itu udah dasar belum kira-kira? Udah dasar sekali kerusakannya, ya kan? Jadi mendekatinya aja haram, apalagi melakukan. Lah kok sekarang malah tadi memposting semua belak-belakan, membanggakan masing-masing. Coba bayangkan, ini sudah luar biasa. Nah, kira-kira tadi hadisnya tuh udah gedek banget ya Allah. Wa anduru, tapi aku melihat, kata Allah, umarul masajid, masih ada yang memakmurkan masjid, ya kata Allah. Wa julusul Quran, masih ada yang baca Quran. Wa wildanul muslim, masih ada anak-anak muslim yang lahir, yang secara bisa dituntun dengan bahasa yang mengenal Allah, menyebut nama Allah. Fayaskunu ghadabi, melihat tiga kelompok ini, kata Allah, redalah murkaku sehingga tidak turun menjadi apa? Azab. Berapa tadi? Apa tadi? Umarul masajid. Orang-orang yang memakmurkan, bukan hanya tidur di masjid, memakmurkan masjid, ya salat, ya ibadah yang lain. Julusul Quran, apa julusul Quran? Bukan hanya sekedar membaca, memahami, mengamalkan. Nah, karena sekarang banyak para Iwan, ini banyak di sekarang, ya kan? Banyak sekarang orang yang berharta tapi hatinya lelah. Kenapa coba? Orang berharta tapi hatinya lelah. Karena jiwanya itu enggak disirami dengan kebenaran Quran. Kalau kata Nabi kan syukuri, yang membuat orang bahagia, senang, cukup itu kan karena syukur. Tapi kalau jangan lihat dunia ke atas. Kenapa? Kalau lihat dunia ke atas, yang banyak yang sudah kita punya nggak kelihatan, yang kelihatan yang belum dapat, sehingga gelisah hatinya. Nah, baca Quran itu sedikit demi sedikit itu akan meluruskan persepsi kita tentang harta, sehingga ketika harta kita cari, kita peroleh, senang, hatinya juga nyaman. Tapi bayangkan orang yang jauh dari sentuhan Al-Quran, hartanya melimpah, tapi lelah hatinya. Sudah lelah, gelisah, Masya Allah, luar biasa. Makanya begitu baca Quran, dari mana? Alhaakumut takasur. Oh iya ya, harta jangan untuk pamer. Karena salah satu penyakit korun adalah pamer. Kan dapat ilmu, ya kan? La tulhikum amalukum wala auladukum an dzikrillah. Ya, nyari harta boleh, tapi jangan sampai lupa zikir, ibadah. Jadi sebenarnya kita membaca Quran itu adalah proses menempatkan diri kita sejalan dengan wahyu Allah. Nah, prosesnya itu enggak satu ayat, puluhan ayat, tergantung temanya masing-masing. Makanya dikategorikan julusul Quran bukan hanya duduk pakai grup ODKQ, one day one juice, bukan. Tidak hanya sekedar membaca, tapi memahami dan mengamalkan. Karena itulah yang menjadi guidance hidup kita selamat dunia dan akhirat, ya kan? Ya makanya miring saking senangnya itu kan miring kan? Tabah kan nabah, kembali balik. Nah, jadi sudah miring udah lurus lagi, alhamdulillah. Tobat namanya. Makanya Allah senang lihat orang yang tobat. Tadinya sudah lupa, ya kan? Nah, nanti saya terangkan di apa? Terangkan di muslimat para iman. Apa yang membuat kita sebenarnya lalai? Karena kita terlalu terpesona dengan lampu-lampu dunia.
Kita punya rumah, lampunya bagus, dan kita nyalakan lilin. Lilin itu kita anggap tidak berarti apa-apa, karena kita masih punya lampu yang besar. Ya, hati kita itu sadar Allah itu di hati. Allah subhanahu Allah sadar. Yang memberi rezeki Allah, yang memberi kekuatan Allah, yang menolong kita Allah, yang menghidupkan Allah. Tapi Allah itu nyaris hilang dari hatinya. Kenapa? Karena masih ada lampu-lampu dunia yang membuat sinar lilin itu tidak nyala. Bisa dipahami? Tapi ketika malam itu mati sistemnya, tersisa hanya disitulah baru kita nyebut betapa pentingnya itu lilin. Kita sombong karena apa? Harta. Begitu harta itu diambil oleh Allah, baru kita sadar, ya Allah, baru nyebut dia Allah. Ya kan? Sehat itu membanggakan lah, saya ngapain sehat kok. Tapi ketika satu saja sarafnya sakit, baru dia kembali Allah. Begitu. Jadi terlalu terang ini yang namanya cahaya-cahaya dunia. Sehingga kita menyebut Allah saja hanya karena sudah terbiasa menyebutnya saja. Padahal itu adalah lampu yang sejatinya membekali hidup kita untuk lurus atau tidak lurus. Bisa dipahami ya? Makanya tadi julusul Quran. Nah, nanti programkan diri Asa. Apakah bentuknya seperti apa? Kita hidupkan ini. Untuk apa? Mencegah datangnya apa tadi? Musibah dan azab Allah. Pertama, umarul masajid. Kedua, julusul Quran. Yang ketiga, wildanul muslim. Masih adanya anak-anak. Maka jangan sampai anak disekolahin dengan gadget, dengan HP. Nah, lisan mereka yang masih suci, jiwa mereka yang masih bersih, itulah yang kita tanam banyak-banyak asmaul husna, zikir, supaya dari mereka juga muncul kemaslahatan untuk sesama. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.